Baik, selamat pagi dan kita bertemu lagi di mata kuliah sistem operasi di pertemuan ketiga. Setelah kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai review tentang sistem komputer, dan hari ini kita akan membahas mengenai overview atau secara garis besar mengenai sistem operasi. Nah, dalam pertemuan pertama, di penjelasan pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua ya, saya sempat menjelaskan bahwa ada sistem operasi itu merupakan suatu aplikasi, di mana aplikasi tersebut tugasnya adalah menyediakan lingkungan untuk eksekusi program dan juga menyediakan layanan atau servis bagi program-program yang diinstal oleh user ataupun menyediakan layanan bagi user itu sendiri. Nah, sebuah sistem operasi yang lengkap biasanya menyediakan layanan-layanan sebagai berikut. Jadi ada beberapa layanan utama yang dapat dianggap suatu sistem operasi itu lengkap. Yang pertama adalah user interface atau interaksi dengan user, mana pilihannya bisa bermacam-macam tergantung dari sistem operasinya. Ada yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, ada yang berbasis CLI atau Command Line Interface, dan ada batch. GUI ya seperti halnya di sistem operasi modern yang kita pakai Windows dan Mac OS sudah menggunakan Graphical User Interface, di mana ada tombol, dan menggunakan mouse dengan kursor. Nah, untuk Command Line Interface di sini mungkin ada yang pernah menggunakan Linux zaman dahulu ya, dimana Linux dulu belum ada Graphical User Interface-nya, jadi masih menggunakan perintah-perintah command line dalam mengoperasikan sistem operasi Linux. Jadi contoh di command line interface. Ada juga yang dalam bentuk batch. Nah, batch itu sendiri sebenarnya hampir mirip seperti command line interface, akan tetapi di dalam batch programming perintah-perintah tersebut disusun sedemikian rupa menjadi susunan perintah yang nantinya bisa dieksekusi secara berurutan, ya seperti halnya di dalam sebuah bahasa pemrograman. Sehingga ya terkadang ada yang menganggap batch operasi sistem operasi yang menggunakan batch itu seperti halnya sebuah bahasa pemrograman ya, sehingga disebut batch programming. Nah, itu untuk user interface. Dalam arti kata, OS menyediakan layanan untuk menjembatani atau melakukan komunikasi dengan user. Yang kedua adalah menyediakan layanan dalam melakukan eksekusi program. Tentunya ini yang dimaksud adalah program-program selain sistem operasi. Jadi di sini OS harus siap melayani program apapun yang terinstal di atasnya, beserta kebutuhan-kebutuhan yang bisa saja muncul dari berbagai aplikasi tersebut. Tentu OS harus siap untuk melayani dan menyediakan kebutuhan tersebut. Kemudian OS juga menyediakan servis untuk operasi input dan output, dan bisa melakukan manipulasi file system
kemudian bisa melakukan proses komunikasi ya melalui jaringan, melalui internet. Kemudian bisa mendeteksi adanya error. Jadi apabila sewaktu-waktu ada suatu program yang ketika dijalankan ternyata menghasilkan error, bisa crash, blue screen dan sebagainya. Sistem operasi wajib mempunyai kemampuan untuk bisa mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut. Dan berikutnya ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ini dalam artian OS harus bisa mengatur sedemikian rupa sumber daya yang dimiliki secara hardware ya di dalam sebuah sistem komputer. Dan pengaturan itu harus dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak ada yang merasa kekurangan sumber daya. Ya, pihak-pihak tersebut bisa saja bentuknya aplikasi, bisa saja bentuknya user jika itu adalah komputer yang sifatnya multi user, dan macam-macam. Kemudian service berikutnya adalah tentang accounting. Accounting di sini yang dimaksud adalah sistem operasi mampu menunjukkan penggunaan sumber daya yang sedang dia gunakan saat ini dalam melayani aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan, itu bisa ditunjukkan kepada user. Nah, kalau di sistem operasi Windows, kita mengenal di Task Manager itu ada tab Performance. Nah, itu adalah salah satu bentuk accounting, di mana di situ sistem operasi melaporkan pemakaian sumber daya, ya entah itu CPU, entah itu memori, entah itu hard disk, kecepatan jaringan, bandwidth, ya. Semuanya dilaporkan oleh sistem operasi. Nah, itu adalah bentuk service accounting. Kemudian service berikutnya adalah mengenai protection and security. Proteksi di sini apa yang diprotek? Ya tentunya dimaksud adalah perlindungan di sini bukan melindungi dari luar ya, tapi justru melindungi agar di dalam internal komputer itu sendiri pemakaian resource itu tetap terkendali. Jadi nanti kita akan di pertemuan berikutnya kita akan melihat beberapa masalah yang dihadapi oleh sistem operasi dalam memanajemen sumber daya ini. Nah, sistem operasi yang baik itu bisa melakukan proteksi terhadap sumber daya itu sehingga akses ataupun penggunaan sumber daya itu bisa terjadi secara optimal, efisien, dan juga semuanya bisa mendapatkan, semua pihak entah itu aplikasi entah itu user bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian selain proteksi ada security. Nah, ini baru kaitannya dengan perlindungan data-data user, perlindungan akses ke dalam sistem komputer dari pihak yang tidak diperkenankan, entah itu dalam bentuk aplikasi ya, software, entah itu virus, entah itu malware, ataupun dari akses dari user yang tidak berkepentingan. Jadi user yang bukan pengguna komputer yang seharusnya kemudian bisa mengakses, nah itu tidak boleh. Nah, itu sistem operasi harus memberikan service atau cara agar dia bisa melindungi akses terhadap sistem komputer dari pihak yang tidak berkepentingan. Nah, itu tadi adalah layanan-layanan, dan cukup banyak ya layanan yang harus disediakan oleh sebuah sistem operasi yang baik. Nah, dari berbagai macam layanan itu semuanya dibutuhkan tidak hanya oleh user, tetapi juga oleh aplikasi-aplikasi lain
yang diinstal user selain sistem operasi itu sendiri. Nah, karena keduanya ini membutuhkan, maka kalau kita lihat di sini tampilan dari atau susunan dari sebuah struktur sistem operasi itu seperti ini ya. Jadi di sini ya. Jadi di sini level paling atas itu adalah user dan juga program-program yang lain. Itu program yang diinstal oleh user misalkan. Nah, user dan juga program tersebut itu berhadapan tidak langsung dengan sistem operasi tapi melalui graphical user interface ya, kalau user. Sedangkan kalau program bisa saja melalui text programming atau command line, atau bisa saja langsung memanggil system calls. Nah, apa itu system calls nanti akan kita jelas lebih lanjut. Nah, user tentunya membutuhkan layanan dari sistem operasi dan user bisa melakukan itu melalui graphical user interface. Dari graphical user interface nantinya dia akan memanggil layanan yang dibutuhkan oleh user itu kepada system calls. Nah, system calls inilah yang bertugas untuk kemudian meneruskan permintaan service atau layanan yang dibutuhkan kepada bagian services yang ada di dalam sistem operasi. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem operasi itu mencakup banyak hal ya. Jadi tidak hanya servisnya saja, jadi mulai dari sistem call dan juga user interface itu adalah bagian dari sistem operasi. Dan di sini user sebelum bisa mengakses hardware maka dia harus melalui komunikasi dengan sistem operasi atau operating system. Nah, ini adalah penjelasan mengenai interface. Jadi bagaimana user bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Itu macamnya ada beberapa. Dari CLI tadi saya bilang command line interface, di mana di situ bentuknya adalah perintah-perintah yang diketikkan oleh user. Dan karena itu bentuknya adalah komen atau perintah, maka harus ada penerjemah perintah yang nantinya akan menerjemahkan perintah tersebut ke dalam bentuk instruksi-instruksi yang lebih sederhana. Nah, bisa saja interaksi itu terjadi melalui GUI atau graphical user interface, di mana ada mouse, ada keyboard, dan monitor. Kemudian di situ ada icon, dan icon itu bisa mewakili file, program, dan lain-lain. Dan penekanan tombol mouse pada objek interface memikirkan action-action tertentu. Jadi misalkan saya kursor mouse ini mencet di ikonnya Windows Explorer, maka dia akan menjalankan fungsi untuk melakukan manipulasi file dan macam-macam. Nah, ini adalah contoh shell interpreter sepertinya di Mac OS ya. Ya, Mac OS memang sebenarnya sama seperti Windows ya, dia sudah mempunyai graphical user interface. Tetapi biasanya selain GUI disediakan juga shell interpreter. Contoh kalau di Windows itu Anda disediakan command prompt. Jadi ya fungsinya Anda bisa memerintahkan komputer melalui command line, melalui perintah-perintah, baris-baris perintah. Dan biasanya setiap perintah itu dieksekusi satu persatu.
Contoh seperti ini ya. Nah, di sini ada perintah P, BG dan dolar kemudian W atau W ini ya, punya W. Nah, kemudian akan muncul hasilnya. Kemudian ada I Ustadz 5, kemudian muncul lagi. Jadi modelnya adalah eksekusinya satu persatu. W, kemudian enter. I Ustadz 5, lalu enter. Nah, itu adalah model cell interpreter atau menggunakan command line interface. Nah, ada lagi sekarang di zaman sekarang ada yang namanya touchscreen interface. Jadi selain graphical user interface, command line interface, dan juga batch programming, ada juga touchscreen interface. Yang biasanya adalah bentuk perangkat mobile, bisa tablet, bisa smartphone, dan di sini tidak ada perangkat mouse dan pengendalian itu menggunakan gesture atau pergerakan dari tangan atau jari. Terus bagaimana kalau memasukkan teks karena tidak ada keyboard? Biasanya di perangkat seperti ini dilengkapi dengan virtual keyboard ataupun menggunakan perintah-perintah suara atau voice command. Nah, ini kita sudah sering menggunakan di smartphone kita, jadi saya kira tidak perlu penjelasan yang lebih jauh lagi. Nah, saya sempat membahas mengenai sistem calls. Apa itu sistem calls? Dan seberapa penting sistem calls itu? Dan apa sebenarnya sistem calls itu? Nah, secara definisi sederhana, tadi ya, di dalam diagram ini saya sempat menunjukkan ada sistem calls di sini. Nah, fungsinya apa itu? Sistem calls secara definisi dia adalah suatu programming interface. Ya, saya ulang lagi, suatu programming interface. Interface artinya antarmuka. Programming artinya bahasa pemrograman atau ya pemrograman. Jadi antarmuka di sini adalah antarmuka pemrograman. Jadi sistem calls itu bertindak sebagai antarmuka pemrograman. Jadi yang dihadapi bukan user secara langsung. Nah, antarmukanya tadi terhadap suatu pemrograman. Nah, antarmukanya kalau yang di depan yang dihadapi adalah bahasa pemrograman, maka yang di belakang yang dihadapi apa? Yang di belakang yang dihadapi adalah service-service yang disediakan oleh sistem operasi. Nah, sistem calls biasanya ditulis dengan bahasa pemrograman juga, ya, dan biasanya dalam bentuk high level language atau bahasa pemrograman tingkat tinggi, misalkan C atau C++. Dan sistem calls ini bisa diakses. Jadi sistem calls itu ternyata juga tidak dipanggil secara langsung, tapi aksesnya melalui satu perantara lagi yang disebut dengan API, Application Programming Interface. Nah, biasanya pemanggilan sistem calls, di mana ketika memanggil sistem calls artinya membutuhkan service-service yang disediakan oleh OS. Jadi urutannya seperti itu ya. Jadi ketika suatu program membutuhkan layanan yang dipunyai oleh OS atau yang disediakan oleh sistem operasi, maka dia memanggil melalui Application Programming Interface. Dari Application Programming Interface baru kemudian akan memanggil ke System Calls. System Calls itulah baru nanti akan disediakan resource yang dibutuhkan oleh program. Nah, secara umum ada Application Programming Interface ini ada tiga, ya sesuai dengan sistem operasinya.
Contoh misalkan di Windows itu untuk standar service yang disediakan oleh Windows ada namanya Win32 API untuk Windows yang masih 32 bit ya. Win32 API. Nah, sedangkan untuk yang Linux, Unix dan juga OS X ya, itu menggunakan POSIX API. Jadi dari sistem operasi bisa saja mempunyai aplikasi programming interface yang berbeda. API yang berbeda berarti bisa jadi perintah pemanggilannya bisa juga nanti berbeda. Jadi sangat bergantung kepada sistem operasi yang sedang berjalan di sistem komputer tersebut. Nah, kalau kita lihat istilah API, Application Programming Interface, dia seperti hal yang rumit ya. Nah, sebenarnya kalau dalam kita melakukan pemrograman, saya yakin Anda sudah pernah membuat program di mata kuliah pemrograman baik dasar atau lanjut. Nah, sebenarnya ketika Anda membuat program sesederhana apapun itu, misalkan hanya menggunakan kalau Java itu sistem out-println misalkan, itu sebenarnya Anda sudah memanggil sistem call tanpa Anda sadari. Loh, sistem call yang seperti apa dipanggil melalui perintah sistem out-println? Nah, kalau kita lihat di sini, salah satu service yang disediakan oleh operating system diantaranya adalah operasi input atau output. Nah, kalau itu adalah sistem out-println, artinya itu adalah proses output. Proses output menampilkan tulisan di layar. Artinya ya berarti itu adalah operasi atau service input output yang juga disediakan oleh sistem operasi. Anda memanggil API tanpa Anda sadari melalui perintah sistem out-println. Ya, sesederhana itu API. Nah, ini adalah contoh pemanggilan sistem calls. Di sini proses yang dilakukan adalah proses copy paste. Ya, copy paste. Nah, ketika Anda melakukan copy paste, copy suatu file kemudian di paste di posisi yang lain. Anda pasti sering ya melakukan copy paste. Ya, apa yang terjadi di balik proses copy paste itu? Karena di sini contohnya adalah menggunakan sebuah file. Maka untuk mengcopy sebuah file Anda harus tahu input dari nama filenya yang akan di-copy. Nah, misalkan ini adalah bentuk program yang sederhana, baru menggunakan sistem out-println seperti itu ya. Maka untuk mendapatkan nama file ini harus menampilkan dulu write from to screen, artinya menampilkan perintah di layar. Masukkan nama file yang ingin di-copy, misalkan seperti itu. Kemudian menerima input. Nah, kalau di Java dulu menggunakan apa? Di Java untuk Java yang masih belum ada user interface-nya menggunakan apa? Scanner. Nah, accept input kemudian menulis perintah di layar ini adalah bentuk operasi input output. Ini output, ini input. Dan kalau kita amati ini semuanya, ini adalah proses output, ini input. Kemudian ada open the input file. Nah, membuka sebuah file berarti itu adalah layanan apa?
layanan manipulasi. Melakukan manipulasi terhadap file sistem, membuka file. Itu juga salah satu layanan dari sistem operasi. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya program yang Anda buat itu ternyata ya sedikit-sedikit memanggil sistem call. Jadi sistem call itu tidak bisa terlepas dari program yang sedang Anda buat. Pasti di dalam program yang Anda buat itu sering sekali melakukan pemanggilan terhadap sistem calls. Nah, tadi dijabarkan bahwa sistem calls itu dipanggil melalui API atau Application Programming Interface. Nah, API ini adalah contoh dari standar Application Programming Interface. Nah, ini contohnya adalah untuk melakukan pembacaan terhadap sebuah file, dan biasanya di dalam bahasa pemrograman pemanggilan sistem call itu kadang-kala membutuhkan adanya tambahan library. Contoh misalkan di Java dulu sistem programming sebenarnya tidak perlu ada tambahan library. Kalau di C++, ketika Anda melakukan input dan output menggunakan cin atau cout, di atas Anda harus menambahkan ada library tambahan. Kalau di C++ dulu menggunakan iostream.h. Ya mungkin Anda tidak diajarkan C++ lagi ya, tapi saya akan menceritakan saja bagaimana pemrograman di C++. Jadi kalau di Java Anda ingin output tulisan, tinggal memanggil sistem equivalent, dan itu sudah secara default dimasukkan, jadi library-nya sudah dimasukkan ke dalam project Anda. Tapi di C++ beda. Jadi ketika Anda ingin melakukan input output, Anda harus memasukkan library tambahan untuk input output, namanya adalah iostream. Ada juga stdio, itu untuk input output juga sama seperti iostream. Nah, itu adalah contoh sebuah API, jadi satu bagian dari sebuah API, karena API itu besar ya, harus bisa mencakup pemanggilan sistem call untuk berbagai macam service ya. Dan itu service apapun yang disediakan oleh komputer atau disediakan oleh sistem operasi, dan diantaranya yang disebutkan tadi yang terkait. Nah, terus bagaimana cara kerja dari sistem call? Karena setiap program memanggil sistem call, dan Anda bisa saja mengeksekusi banyak program dalam satu waktu, sehingga kalau tidak diatur ya pemanggilan sistem call ini bisa jadi satu masalah lagi ya, bisa menimbulkan kerumitan lagi. Nah, tentunya untuk pemanggilan sistem call ini ada mekanismenya, ada tata caranya, ada birokrasi. Nah, setiap ada pemanggilan sistem call untuk meminta layanan kepada sistem operasi, maka pemanggilan tersebut akan diberikan nomor khusus. Dan kemudian sistem call interface, jadi dari user interface menuju ke sistem call di situ ya, akan meminta kepada sistem call OS, yaitu
sisi di mana sistem call yang berhadapan dengan resource-resource yang dimiliki oleh OS. Jadi dari sistem call interface akan memanggil sistem call OS, dan perintah yang dikirimkan tersebut setelah selesai dijalankan biasanya akan mengembalikan status atau nilai, jadi ada return value-nya. Nah, pihak pemanggil di sini, contoh misalkan seorang programmer gitu ya, memanggil di Java ada system out println. Nah, programmer tidak perlu tahu cara kerjanya bagaimana sehingga tulisan itu kemudian tiba-tiba muncul di layar. Jadi terkadang ya user tidak mengetahui apa yang terjadi di balik aplikasi program interface, yang penting jalan gitu. Nah, karena user tidak diharuskan mengetahui cara kerja API, tapi paling tidak ada satu hal yang wajib dipenuhi oleh programmer di sini, yaitu programmer harus mematuhi bagaimana sebuah API itu bekerja, dan kemudian harus mempersiapkan ketika nanti suatu API itu akan mengembalikan suatu return value. Nah, contoh ya, misalkan sistem out println di Java. Sistem out println secara garis besar dia hanya bisa menerima dia bisa menerima banyak hal ya. Integer bisa masuk, string bisa langsung ditampilkan, float bisa langsung ditampilkan. Nah, berbeda dengan di zaman saya dulu belajar C++ ya, C-in dan C-out itu adalah bentuk input dan output string, di mana Anda bisa mendapatkan input melalui suatu string input, dan juga output itu melalui stream output atau aliran data output. Nah, penggunaan dari perintah C-in dan C-out itu ada tata caranya sendiri. Bisa jadi tata cara sebuah API itu dalam bentuk parameter-parameter fungsi yang harus diisi. Ini contoh misalkan ini ya, ini adalah suatu bagian dari API, yaitu ada perintah read. Jadi bentuknya seperti fungsi ya, ada read. Nah, perintah read ini di dalamnya ada parameter. Dan tentunya agar read ini bisa bekerja, maka parameter ini harus diisi. Dan programmer harus mematuhi aturan pengisiannya, yaitu di sini tipe datanya ada integer, kemudian di sini ada void block, ya, ini ada pointer gitu ya, dan lain-lain. Dan kemudian fungsi read ini akan mengembalikan suatu nilai nanti. Maka programmer juga harus menyiapkan variabel untuk menampung nilai kembalian ini. Nah, itu adalah sistem call. Ini adalah gambaran dari hubungan antara API, sistem call, dan juga sistem operasi, maksudnya service-service yang ada di sistem operasi. Jadi mulai dari aplikasi user di sini dia memberikan perintah misalkan untuk membuka file, dari sini akan mengirimkan request untuk membuka file kepada sistem call interface. Nah, sistem call interface tadi disebutkan ada dua macam. Ada yang berhadapan dengan user interface atau dengan aplikasi ya, dan ada yang berhadapan dengan OS di sini.
Nah, ini bisa juga dikenali sebagai ada user mode dan juga ada kernel mode. Jadi sistem call di sini ini terbelah menjadi dua. Mana dia menjembatani antara user mode dan juga adalah kernel mode. User mode itu adalah bagian dari semua operasi yang berhubungan langsung dengan user. Sedangkan untuk kernel mode itu adalah bagian dari sistem operasi yang bekerja di belakang yang kita tidak tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, dari pemanggilan di dalam sistem call interface ini nantinya baru akan dimasukkan ke dalam antrian perintah-perintah yang akan dieksekusi. Dari perintah itulah nanti akan diketahui, oh ternyata yang diminta adalah membuka file. Nah, dari proses read tadi, proses open file ini nantinya akan mengembalikan satu nilai. Nah, nilai yang dikembalikan kemana? Jadi ketika ini adalah perintah open ya, dimana perintah itu adalah seperti yang ditunjukkan tadi berasal dari dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi C++. Jadi setiap ya sama seperti fungsi di Java, ini juga sebuah fungsi juga. Dimana fungsi itu ada kumpulan baris-baris perintah pemrograman. Nah, dari baris-baris perintah ini nanti ketemu akhirnya ketika sudah selesai ya fungsi open ini dia ada return. Return ini akan mengembalikan suatu nilai. Ya return value bisa ada bisa tidak. Namun ketika ada, programmer tentunya harus aware dengan ini, harus tahu, sehingga nantinya bisa mengantisipasi dengan menampung hasil kembalian dari fungsi yang diambil di API, fungsi yang dipanggil di aplikasi programming interface. Nah, kemudian sistem call tipenya apa saja? Nah, karena sistem call itu menjembatani untuk mendapatkan service yang disediakan oleh sistem operasi, maka sistem call itu harus mencakup banyak hal. Di antaranya adalah sistem call yang tujuannya adalah untuk melakukan kontrol proses. Nah, di situ ada create proses, terminate proses, and upload, load, execute. Nah, apa itu proses? Nah, proses ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam manajemen proses. Nah, itu untuk proses kontrol. Nah, sistem call juga harus menyediakan juga perintah-perintah yang bisa dipanggil melalui API untuk file management, device management. File management apa? Ya, bagaimana membuat file, menghapus file, open and close file, dan lain-lain. Sedangkan untuk device management, di situ ada permintaan untuk menggunakan device, misalnya dari komputer. Contoh simpel ya, Anda mungkin sekarang melakukan kuliah dengan menggunakan web meeting. Nah, ketika Anda jalankan, nah di situ ada di prosesnya ya, ada perintah untuk mengizinkan penggunaan mikrofon dan juga kamera. Nah, mikrofon dan kamera itu juga salah satu sumber daya di dalam sistem komputer. Dan ketika program Zoom tadi ya memerlukan servis yaitu menggunakan mikrofon dan juga menggunakan mikrofon dan juga kamera ya, maka program Zoom itu akan melakukan pemanggilan kepada sistem call. Ya,
itu contoh dari bentuk sistem call yang tugasnya adalah melakukan tugas manajemen. Jadi harus ada proses request device, release device. Jadi ketika sudah selesai dipakai akan dilepaskan. Kemudian ada proses penulisan, pembacaan, dan lain-lain. Kemudian ada information maintenance. Jadi ini maintenance untuk informasi umum di dalam sistem komputer. Contoh misalkan untuk mendapatkan waktu dan juga tanggal dari sistem operasi. Nah, ini biasanya sering dipakai di aplikasi sistem informasi ya. Jadi ketika menyimpan data, kemudian data itu misalkan ada data transaksi ya, transaksi ada tanggalnya. Ya, supaya memudahkan user, tanggalnya langsung otomatis diambil dari OS, dari tanggal atau waktu dari OS. Nah, maka di situ aplikasi sistem informasi tersebut harus memanggil sistem call untuk mendapatkan data-data tentang waktu dan juga tanggal, sistem date dan lain-lain. Kemudian melakukan komunikasi, ya ini kaitannya dengan jaringan ya. Contoh create and delete communication connection, itu membuat koneksi ataupun menghapus suatu koneksi. Send receive message, jadi mengirimkan ataupun menerima pesan melalui jaringan. Nah, itu untuk komunikasi. Lanjut ada proteksi. Nah, proteksi seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengatur mengenai kontrol akses terhadap resource, permission, dan juga mengizinkan ataupun menolak adanya akses terhadap user akses yang tidak berkepentingan. Nah, ini contoh seperti yang saya sebutkan tadi ya, di pemrograman C atau C++ untuk melakukan proses input dan output. Nah, di sini menggunakan perintah printf, di mana printf ini merupakan fungsi standar dari C library. Nah, perintah printf ini adalah perintah yang masih dalam tataran user mode. Nah, ketika masuk di dalam standar C library itu, maka printf itu ternyata membutuhkan sistem call, yaitu untuk melakukan proses printf, untuk melakukan proses output. Maka dari sisi kernel mode, standar C library itu akan menerjemahkan perintah printf ini menjadi perintah yang dipahami oleh sistem operasi. Ternyata perintahnya berubah menjadi perintah write. Write kepada siapa? Ternyata si printf berarti menuliskan ke layar. Jadi itu adalah proses output. Nah, maka sistem call akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan output tersebut. Ya, ini gambaran yang hampir mirip seperti tadi, tapi lebih spesifik lagi untuk standar untuk pemrograman C ya. Nah, itu tadi tentang sistem call. Dan sekarang kita lihat struktur dari OS. OS yang telah beredar hingga sampai sekarang ini tentunya mempunyai struktur yang bervariatif. Mulai dari yang sangat sederhana hingga akhirnya menjadi sangat kompleks seperti yang kita gunakan sekarang. Nah, sejarahnya seperti apa struktur dari sistem operasi itu sendiri? Mulai dari yang paling mudah, ada namanya MS-DOS zaman dahulu. Itu sebenarnya adalah sistem operasi juga, tetapi bedanya MS-DOS itu tidak terinstall di komputer.
Beda dengan sistem operasi Windows sekarang ya, dimana sudah langsung terinstall di komputer, Anda tinggal masuk login, sudah bisa pakai OS. Nah, kalau zaman dulu menggunakan MS-DOS itu tidak terinstall di komputer. Nah, sehingga ketika ingin misalkan mau mengeksekusi suatu program, maka harus running MS-DOS terlebih dahulu. Baru kemudian bisa menjalankan aplikasi yang lain. Nah, itu zaman dahulu seperti itu. Menggunakan MS-DOS, yaitu OS yang sifatnya simpel atau sederhana. Kemudian berkembang lagi menjadi struktur yang lebih kompleks, yaitu akhirnya keluar suatu sistem operasi namanya adalah Unix. Dan sekarang sistem operasi Unix ini berkembang menjadi banyak sistem operasi baru, ya, diantaranya Linux, macOS, itu semuanya mengambil struktur atau berpedoman pada struktur sistem operasi Unix. Kemudian ada struktur yang sifatnya layer, microkernel, dan lain-lain. Coba kita bahas satu persatu. Lain dari yang paling gampang. MS-DOS itu adalah sistem operasi yang sangat sederhana sekali, dan tujuannya yaitu pada saat itu ya, sejarahnya pembuatan MS-DOS ini ditujukan supaya user semakin mudah dalam mengoperasikan komputer. Dan MS-DOS ini dibuat dan ditulis untuk memenuhi sebesar mungkin, ya. Jadi belum tentu semuanya ya. Jadi memenuhi sebesar mungkin fungsionalitas atau service-service yang dimiliki di dalam sebuah sistem komputer, tetapi disimpan dalam, jadi MS-DOS itu disimpan dalam space atau ruang kapasitas data sekecil mungkin. Itu tujuan dibuatnya MS-DOS. MS-DOS sendiri tidak terbagi menjadi modul-modul, jadi tidak ada pemisahan-pemisahan yang jelas. Pokoknya di situ ada perintah-perintah untuk menjalankan atau untuk mendapatkan service OS. Tapi perintah tersebut tidak dibagi-bagi atau tidak dipisah-pisahkan menjadi modul-modul. Kemudian MS-DOS itu sendiri dia sebenarnya memiliki struktur, tetapi pemisahan di dalam struktur itu tidak terjadi secara jelas. Nah, di dalam gambaran ini ya, coba kita lihat application program. Jadi ini program umum yang diinstal oleh user, misalkan Google Chrome, Microsoft Word, dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada resident system program, jadi program sistem yang sudah ada. Kemudian memanggil MS-DOS device driver. Nah, permasalahannya di mana? Nah, kalau kita lihat di sini, seharusnya yang benar adalah melalui jalur ini, betul ya. Jadi untuk mendapatkan layanan untuk mengeksekusi suatu perangkat atau device, itu harus melalui tahapan-tahapan ini sebenarnya. Kan tetapi di MS-DOS memungkinkan aplikasi itu bisa langsung mengakses device driver. Nah, itu yang sebenarnya menjadi permasalahan. Bukankah ini sudah ditata seperti ini, tapi pada kenyataannya ini masih bisa mungkin terjadi. Sehingga jangan heran kalau pengguna komputer yang sudah sepuh-sepuh ya, yang sudah lama-lama itu agak takut-takut menggunakan komputer. Karena apa? Di zaman dulu kesalahan menggunakan komputer itu sifatnya bisa fatal. Karena apa? Aplikasi di sini memungkinkan langsung bisa mengakses ke
driver device. Ya kalau aksesnya itu betul atau penggunaannya betul. Kalau penggunaannya ternyata salah, nah, tentunya ini akan menimbulkan masalah yang bisa fatal akibatnya. Bisa jadi ada hardware yang rusak dan nah itu untuk MS-DOS. Dari MS-DOS kemudian dikembangkan lagi menjadi sedikit lebih kompleks, yaitu sistem operasi Unix. Oke, sistem operasi Unix ini bedanya apa dengan MS-DOS? Kalau di MS-DOS itu kita bayangkan semuanya serba campur aduk gitu ya. Nah di Unix di sini mulai ada pemisahan. Jadi di sini ada satu lapisan yang disebut sebagai kernel. Jadi ada satu lapisan yang menghubungkan antara program dengan hardware yang disebut dengan, jadi perantaranya disebut dengan kernel. Nah, sifat dari sistem operasi Unix ini karena kernelnya hanya satu lapis saja, sehingga mengakibatkan kernel itu menjadi isinya sangat banyak sekali. Jadi kernel yang sangat kaya, jadi banyak fungsionalitas yang masuk di dalamnya. Tetapi bisa menjadi permasalahan juga kalau itu terlalu banyak yang dimasukkan di dalam kernel. Nah itu sistem operasi Unix. Ada lagi sistem operasi dengan konsep layer, di mana pemanggilan untuk akhirnya mendapatkan layanan hardware itu melalui beberapa lapisan-lapisan tahap pemanggilan. Jadi misalkan dari layer paling luar ini adalah user interface, membutuhkan akses terhadap suatu hardware, maka pemanggilannya itu terjadi harus urut sesuai dengan lapisannya dan juga bagian layer-layer berikutnya hingga akhirnya sampai ke layer hardware. Nah, pemisahannya tidak hanya monolitik lagi seperti Unix, atau tidak hanya satu lapis saja, tapi ini ada banyak lapisan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya cukup mencolok sekali. Proses desainnya pasti rumit. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini eksekusi suatu perintah itu melalui berbagai halangan dan rintangan ya. Jadi melalui berbagai layer-layer ini sehingga akhirnya nyampe ke hardware. Maka eksekusi perintah dengan konsep layer ini itu sangat tinggi overheadnya. Jadi waktu yang dibutuhkan menjadi sangat lebih lama dibandingkan sebelumnya. Yaitu konsep sistem operasi yang berlapis-lapis atau layer. Kemudian ada lagi dikembangkan struktur sistem operasi yang menggunakan microkernel. Apa lagi itu microkernel ya? Nah, konsep microkernel ini dikembangkan pada tahun 1980-an di Universitas Carnegie Mellon ya di US ya, di Amerika Serikat. Tujuannya apa sebenarnya? Microkernel ini tujuannya menyederhanakan kernel. Jadi kalau kita bicara kernel, berarti ini menyederhanakan dari sistem operasi Unix tadi yang menggunakan monolitik kernel. Jadi kernel yang awalnya hanya satu lapis itu kemudian
sederhanakan ya menjadi mikrokernel dan sifatnya adalah modular. Maksudnya apa modular itu? Nah, coba kita lihat di sini. Sistem operasi dengan model mikrokernel atau disebut dengan MAC ini ya. Ada dua mode, ada user mode dan juga ada kernel mode ya, sama seperti tadi. Ketika kita membuat sistem call tadi ya. Nah, mikrokernel atau MAC ini ternyata punya fungsi yang khusus ya, sangat spesifik, yaitu menyediakan sarana komunikasi antara user program dengan service-service yang ada. Nah, mikrokernel di sini tugasnya hanya meneruskan. Jadi service-service tidak lagi terpisah di dalam kernel ya, tapi service-service itu bentuknya adalah ya program yang tingkatannya sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, mikrokernel di sini ya tugasnya adalah meneruskan request itu kepada setiap aplikasi-aplikasi. Supaya akhirnya aplikasi ini nanti bisa memanggil ke hardware. Nah, itu adalah konsep mikrokernel. Nah, ada lagi konsep atau struktur modular. Nah, banyak OS modern saat ini yang memanfaatkan konsep modul kernel yang loadable atau bisa di load ke dalam sistem operasi. Nah, itu adalah bentuk sistem operasi dengan struktur modular. Artinya apa? Di sini konsep modular ini menerapkan pendekatan konsep object oriented programming, di mana dalam konsep object oriented programming itu ada beberapa komponen yang terpisah-pisah dan tetapi ketika digabungkan saling berkomunikasi bisa membentuk suatu sistem. Nah, OS modular itu konsepnya juga sama. Jadi layanan-layanan itu dipisah-pisahkan dalam modul-modul. Dan setiap modul itu bisa di-load sewaktu-waktu ketika dibutuhkan oleh kernel. Jadi ketika dibutuhkan bisa dipanggil, kalau tidak ya sudah dibiarkan. Sehingga ini lebih fleksibel dalam penggunaan sumber daya ya, dan juga diterapkan di OS-OS modern saat ini seperti Linux, Solaris, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran pendekatan pendekatan modular pada sistem operasi Solaris. Jadi kalau konsepnya modular di sini bentuk-bentuk pemanggilan terhadap service itu bentuknya adalah bentuk modul-modul seperti ini yang sudah terpisah-pisah. Dan kemudian sistem operasi mempunyai core kernel. Nah, core kernel ini kemudian akan memanggil atau mengambil modul-modul yang dibutuhkan ketika ada eksekusi suatu program atau ada permintaan dari user. Dan modul ini sifatnya bisa ditambah kalau perlu, kalau nggak perlu ya sudah dibiarkan. Nah, itu adalah pendekatan modular di sistem operasi Solaris. Oke, kita lanjut. Nah, selain layer, selain mikrokernel, dan yang terakhir kita mengenal ada apa tadi itu? Modular ya. Nah, ternyata sistem operasi modern saat ini tidak hanya menganut satu
struktur. Nah, contoh di ini Mac OS X ya. Di sini dia menggunakan hybrid structure. Nah, yang artinya apa? Itu adalah gabungan dari struktur-struktur sistem operasi yang sudah dikenal sebelumnya. Contoh di sini Mac OS X dia menggunakan ada MAH ya. Berarti ini adalah konsepnya microkernel. Nah, tetapi di sini juga ada kernel extensions. Artinya ini mengadopsi konsep modular. Jadi ada kernel-kernel tambahan yang bisa ditambah sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Nah, struktur seperti ini penggabungan dari dua struktur, yaitu microkernel dan juga modular. Nah, sehingga ini disebut hybrid structure atau struktur hybrid. Dan selesai. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan disampaikan melalui grup. Dan saya akhiri video kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan terima kasih.